Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan tindakan untuk pemantauan tanda dan gejala perdarahan khususnya pada pasien post-operasi. Adapun alat-alat yang harus disiapkan adalah alat-alat untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu stetoskop, kemudian sphygmomanometer, lalu ada bengkok untuk membuang handscoon yang telah dipakai, kemudian jam tangan, lalu ada termometer, kemudian bak instrumen yang berisi kain kasa dan juga handscoon. Nah, selanjutnya tujuan dari tindakan untuk pemantauan perdarahan ini adalah untuk mengumpulkan data dan menganalisis apakah terjadi tanda-tanda perdarahan pada pasien yang telah dilakukan operasi. Berikut langkah tindakan pemantauan tanda dan gejala perdarahan. Langkah yang pertama adalah identifikasi pasien. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? Masih lemas. Masih lemes ya. Mohon maaf Ibu, apakah boleh saya pinjam gelang tangannya? Ibu dengan Ibu siapa ya? Ibu Ana. Ibu Ani. Boleh disebutkan untuk tempat dan tanggal lahir Ibu? 15 April tahun 2000. Oke, baik. Sudah sama ya identitasnya Ibu. Baik, perkenalkan saya perawat Novi yang akan melaksanakan perawatan setelah operasi kepada Ibu. Nah, adapun untuk tujuan tindakan perawatan pasca operasi ini adalah untuk mengetahui apakah ada tanda dan gejala perdarahan pada Ibu setelah dilakukan operasi. Untuk tindakan ini dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia sudah. Ya, baik. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, perawat melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian memasang sarung tangan bersih. Yang pertama, kita mengukur suhu tubuh pasien. Ibu, saya akan mengukur suhu tubuh Ibu dulu ya Bu ya. Mohon maaf, ketiaknya saya bersihkan dulu ya Bu ya. Ya, tolong dikepit Bu. Kemudian sambil menunggu suhu, kita ukur frekuensi nadi. Frekuensi nadi ini diukur 1 menit penuh. Kemudian ketika kita mengukur frekuensi nadi ini, selain kita mengukur frekuensinya, kita juga kaji apakah denyut nadinya melemah atau kuat ataupun menjadi sangat kuat. Ya. Ini sudah bunyi ya Bu ya. Suhu tubuhnya normal. Apabila pasien mengalami tanda dan gejala perdarahan, maka terdapat perubahan pada frekuensi nadi, kemudian juga kekuatan nadi. Frekuensi nadi pada tahap awal perdarahan itu menjadi meningkat lebih dari frekuensi normal, yaitu di atas 100. Kemudian untuk denyutan nadinya akan teraba lemah atau bahkan susah diraba untuk denyutan nadinya.
Dan juga ketika kita pegang, nadi yang mendorong telapak tangan kita itu sangat lemah sekali, begitu. Selanjutnya kita lakukan perabaan pada akral. Biasanya tanda dan gejala terjadinya perdarahan, akral akan teraba dingin. Kita bisa meraba pada ujung-ujung tangan, kedua tangan. Kemudian kita juga bisa meraba pada kaki pasien. Ya. Kita raba. Apabila akral dingin, itu bisa menunjukkan pasien ada tanda dan gejala perdarahan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tekanan darah. Ibu, sekarang saya akan melakukan tekanan darah ya Bu ya. Di awal sebelum operasi Ibu tadi punya riwayat rendah ya Bu ya tekanan darahnya. Sekarang ada keluhan pusing nggak Bu? Tidak ada, Sus. Tidak ada ya. Tekanan darah Ibu normal ya. Pada pasien yang mengalami perdarahan, tekanan darah itu akan mengalami penurunan di bawah normal. Selanjutnya kita akan mengobservasi frekuensi pernapasan pasien. Ketika kita mengobservasi frekuensi pernapasan pasien, kita usahakan bahwa pasien tidak menyadari kita sedang menghitung pernapasan pasien, karena untuk menghindari pasien mengatur pola nafasnya. Dan biasanya pada pasien-pasien dengan perdarahan, frekuensi nafas menjadi meningkat sebagai efek dari kompensasi tubuh. Karena hilangnya darah, maka hemoglobin menjadi berkurang dan juga oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh menjadi berkurang, sehingga tubuh mengkompensasinya dengan meningkatkan frekuensi pernapasan untuk lebih menambah asupan oksigen ke dalam tubuh. Selanjutnya kita mengobservasi tingkat kesadaran pasien. Mengobservasi tingkat kesadaran pasien, kita biasa menggunakan skala GCS atau Glasgow Coma Scale dengan mengkaji dari refleks mata, kemudian refleks respon verbal pasien, dan juga refleks motorik pasien. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya tidak akan menjelaskan secara gamblang bagaimana pemeriksaan GCS karena sudah dijelaskan di video sebelumnya. Namun ketika melihat respon pasien, ketika pasien kita tanya, respon verbal pasien bagus, kemudian pasiennya bisa mengatakan identitas pasien, bisa mengingat memori masa lalu, kapan pasien dilakukan atau kapan pasien dilahirkan, kemudian juga pasien bisa kooperatif selama proses pemeriksaan, maka bisa dikategorikan kesadaran pasien adalah sadar penuh atau kompos mentis. Selanjutnya kita akan mengobservasi apakah ada tanda-tanda perdarahan yang dikeluarkan melalui feses atau BAB pasien dan juga melalui urin atau BAK pasien. Ibu, maaf saya ingin bertanya. Ya, Sus. Apakah Ibu sudah buang angin, Bu? Sudah. Sudah. Apakah Ibu sudah buang air besar? Oh, kalau buang air besar belum, Sus. Oh, belum. Ya. Nanti apabila Ibu buang air besar, tolong diperhatikan ya, Bu ya. Boleh oleh Ibu atau oleh keluarga Ibu, apakah warnanya ada perubahan seperti berwarna kehitaman atau ada kemerahan yang mengindikasikan adanya perdarahan di saluran cerna Ibu. Baik, Suster. Ya. Kalau untuk BAK, Ibu ada keluhan? Sementara belum ada. Tidak ada ya, masih terpasang kateter. Selanjutnya, ketika kita setelah menanyakan BAK pasien, kita observasi warna urin pasien melalui urin bag karena pasien masih terpasang kateter.
Di urin bag yang kita observasi adalah warna urinnya, apakah warnanya menjadi keruh atau bercampur kemerahan, bercampur dengan darah. Kemudian kita juga ukur output pasien, apakah urin outputnya sesuai dengan urin output pasien normal atau memang menjadi berkurang ataupun berlebih. Kemudian setelah kita mengkaji urin pasien, kita kaji apakah ada perdarahan yang dapat kita lihat secara langsung melalui pemeriksaan fisik. Hal ini kita lihat melalui luka operasi pasien, apakah ada terjadi rembesan darah yang merembes melalui verban di balutan luka operasi pasien. Ibu, maaf saya mau melihat luka operasinya ya Bu ya. Oke, baik. Luka operasinya bersih ya Bu ya, tidak ada perdarahan, kemudian tidak ada rembesan dan perbannya masih bersih. Selanjutnya, apabila diperlukan, maka kita lakukan monitoring hasil dari laboratorium. Contohnya seperti hasil dari prothrombin time yang mengindikasikan apakah memang terjadi penggumpalan darah pasien, lalu apakah memang terjadi perdarahan dilihat dari hasil laboratorium pasien. Yang terakhir, kita identifikasi faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdarahan. Contohnya adalah faktor trauma dan faktor non-trauma. Kita identifikasi apakah pasien memiliki resiko jatuh ataupun resiko cedera. Apabila pasien beresiko, maka kita lakukan perawatan untuk pencegahan resiko jatuh dan juga pencegahan resiko cedera. Lalu setelah semua diobservasi, kita jangan lupa mendokumentasikan ke dalam status pasien. Dan juga kita lakukan terminasi kepada pasien, kemudian alat-alat dibersihkan, perawat mencuci tangan kembali, dan membereskan alat ke tempat semula. Baik, sekian untuk tindakan monitoring tanda dan gejala perdarahan pada pasien post operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.